ungu-ungu gitu nggak sih? Satu doang ya? Oke. Dan di area bootcamp satu tim doang dari tim GD sepertinya sih. Bener banget, kayaknya penumpukan berada di Nyebar. Painan sama di Hatin. Painan seperti biasa lah ya, karena Painan ada 2 spot, jadi pasti ada 2 tim sih. Sementara itu kalau kita lihat benar-benar nyebar merata banget sih dari setiap tim, kayak nggak ada yang bertabrakan ya, cukup sedikit sepertinya bertabrakan. Kayaknya cuman beberapa tim doang deh, kayaknya cuman mungkin 2 tim dan center circle sudah mulai muncul ke area bagian selatan ya. Bener banget, dan kita lihat di daerah Painan di sini ada tim RRQ dan Fix yang sudah menempati, masih memantau area seberang ya. Masih memantau area seberang, dan sementara itu dari RRQ juga masih melakukan scrapping untuk memaksimalkan lootingan mereka untuk memaksimalkan perang di nantinya, karena mereka sudah berhadapan dan tentunya mereka begitu drop zone udah saling tahu sama tahu ya dari kedua tim ya di sini ya. Dari parasutnya juga pasti udah mulai tahu, tapi di sisi lain juga di situ dari zone sudah mendapatkan 1 player dari Void sepertinya. Bener banget, kayaknya ini scrappingan ya dari zone. Kayaknya cepet-cepetan scrapping sih. Itu kayaknya di area barat deh. Atas kiri. Iya, atas kiri, di area atas kiri. Tapi sepertinya di area dari Fix dan RRQ juga sepertinya sudah mulai berperang. Tapi kita berpindah dulu ke area Rahmat sini yang sudah men-take down 1 player dari Point. Sepertinya bakal berusaha untuk di-confirm kill, tapi takutnya ada backupan. Ada backupan, masih ragu-ragu ya. Masih biarin dulu untuk sementara. Sementara itu dari Rahmat masih menunggu backupannya datang juga. Karena Rahmat di sini sendirian. Iya, teman-temannya masih di belakang. Oke, masih mencoba melihat sekelilingnya karena nggak mungkin dong nge-finish tapi nanti malah take down di lain arah. Karena biasanya gitu sih. Tapi di sisi lain, aimbot justru mendapatkan player-player dari zone ya. Menandakan mereka threat knock di sini. Bener banget, langsung di finish begitu aja. Namun di sini Point 2K 2 playernya untuk knockdown. Iya, Lepsi dan Debs 2K ya situ ya harus ter-take down. Tapi sementara itu dari Maybe berhasil memegang Debs 2K di sini. Tapi kayaknya Lepsi bakal dibiarin bleeding out ya karena terlalu jauh kayaknya nih. Terlalu susah untuk melakukan revive, namun di sana masih mencoba untuk lari. Alhamdulillah. Malah dilihat alhamdulillah masih ya. Bisa. Deg-degan juga. Oke. Dan kita mungkin balik lagi di sini dari aimbot mulai nge-cover dari area perbukitan yang berada di bagian utara ya. Bener banget, namun di sana Debs juga mendapatkan 1 player. Tadi yang udah ya? Yang tadi ter-take down. Oke. Akhirnya dibiarin bleeding out nih kayaknya deh. 2 player ternyata zone. dari Void sudah mendapatkan 2. Yep, 2 player dari zone. Dari zone ya. Pelangkan karena lebih begitu aja ya. Itu tadi yang di sini perang sama Debs 2K kah? Debs. Yep, kayaknya yang tadi di itu deh. Yang tadi ngenokin si Lepsi. Ngenokin Oke, nice combat sepertinya. Cuman kita nggak cukup nge-spot ya tadi ya peperangan di antara mereka. Tapi di situ Void sudah unggul 2 poin dan unggul 2 player. Sementara dari zone hanya menyisakan 2 player aktif saja yang menandakan mereka harus bermain cukup berhati-hati. Jadi kita mungkin berpindah lagi ke arah Painan karena ini yang beresiko banget berperang ya di awal-awal ya. Antara RRQ dan Fix ini. Tapi di situ sisi lain, Anthem berhasil mendapatkan EVOS lagi. Lagi-lagi EVOS dihajar sama mereka. Iya, benar ini ada apa nih? Udah terhubung ya? Gak tahu nih, kayaknya mereka sudah mengamati drop zone dari EVOS ya. Bener banget. Oke, dan sini Belva berupaya untuk men-take down dan meng-confirm kill, tapi sementara itu Fox ter-take down situ. Ini 2 player dari EVOS ter-take down deh. 1 player. Satu player dari berhasil di revive dan di sini Belva juga nge-push ke arah kawan-kawan EVOS kayaknya udah mulai kelihatan. Dari Wonder bakal terjadi close combat, berhasil mendapatkan 1 di sini dari EVOS. Sepertinya Belva langsung di-confirm kill, sementara Audrey berupaya untuk nge-backup dari arah kejauhan, sepertinya bakal kesulitan karena mereka berada di dalam kompon ya. Tapi kayak Anthem bakal mendapatkan 1 player situ. Gila. Zerk itu seperti harus take down dan tersungkur, sementara Audrey masih berusaha untuk lock position 2 player dari EVOS yang berada di area 1 kompon ya. Benar banget, kayaknya dari tim 17 juga membagi visionnya ya. Yap, tapi sini Audrey cukup low banget. Sementara itu Anthem bakal melemparkan molotovnya, tapi dari bagian kanan justru terkena
spray yang cukup deras yang mengharuskan Anthem tersungkur di sini. Tapi sepertinya just pipe ya. Berupaya untuk backup, tapi ternyata EVOS rata kah? Pegang. Loh, Iya. gak dipegang dong. Pais. Aduh, kayaknya cukup panik ya karena lawan Panik. mereka tim yang bukan kaleng-kaleng. Jadi begitu habis perang, rata. Tapi Gitu. kadang ngebug juga tombol revive-nya tuh munculnya telat. Iya sih, biasanya gitu sih. Karena mereka juga tadi Pipers juga lumayan jauh dan sementara kita berpindah ke area Malphite sini sudah mendapatkan satu playernya. Sepertinya Fix Azrael situ harus ter-take down juga. Dan Malphite di sini harus ter-take down dan bakal di-confirm kill kah situ. Wow, cukup low banget untuk masih bisa untuk diselamatkan, tapi kayaknya di situ Nerpenko bakal berusaha untuk menyelamatkan dulu sih. Benar banget, di sini dari Fix juga bakal maju nge-push ke arah depan. Yep. Dari sini Wireless bakal berusaha untuk jump shot dan masih belum mendapatkan targetnya. Justru mereka yang ter-take down di sini. Dua player dari tim 018 ter-take down, tapi sini dari Glitzy yang berusaha untuk nge-backstep akhirnya berhasil meratakan tim RRQ. Wow, nice. Dua tim banget besar di sini harus pulang ke arah lobby di awal-awal. ya. Awal ya, menit awal ya. Yep. Di menit awal dua tim besar pulang ke arah lobby. Menandakan berarti tim-tim yang bermain kali ini meskipun mereka belum terlalu besar namanya, tapi mereka permainannya boleh diadu sama Boleh tim besar. diadu. Gila. Kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng dong. Udah lulus sampai final league PMIL ya kan, nggak bisa diremehkan. Apalagi prize pool yang 50 juta itu menggiurkan banget sih. Gila. Lebay-lebay. Menggiurkan banget sih. Tapi sepertinya di sini kalau kita lihat center circle sudah mengarah ke bagian selatan ya. Arah Nakam, Camp Charlie, Bandai sepertinya menjadi tujuan circle dan tujuan para player-player yang berada di luar circle. Oke, bootcamp Paradise mereka cukup aman ya karena tadi kalau kita lihat EVOS di Paradise ya kalau nggak salah ya. Yep, itu di Paradise. Yep, EVOS di Paradise dan mereka ter-take down oleh player-player dari Wonder. Benar banget, tadi kembali ke poin. Di sini sudah menemukan Fompon ya. Yep. Tambang dan di sana ada kawan-kawan satu player dari Zone yang masih menjadi air. Masih jadi air. Ikan, astaga ikan. Jadi Di air. Oke. Salah satu dari Zone ya. Berarti Zone menyisakan last man standing kah? Yap, langsung bisa tadi. Apakah berpisah sama kawanannya? Tersisa last man standing? Oke, mungkin ya. Dan kita mungkin berpindah lagi ke area XCN di sini dari Ezreal yang sudah berada di area sniper tower yang sudah mulai nge-spot ke arah tim 09 sepertinya situ. Rubik menjadi target utama mereka kayaknya ini. Benar banget teman Rosati di sini satu tempat ya. Yep. Harus hati-hati kalau misalkan dilempar utility. Tapi tentunya pastinya dari XCN pasti nge-spot terlebih dahulu. Terlebih dahulu. Dan inilah dia tim AL yang tadi di match kedua berhasil mendapatkan chicken dinner ya. Yep. Meskipun mereka menyisakan dua player, mereka bisa comeback di sini. Apakah di Sunhawk mereka bakal mendapatkan back-to-back chicken dinner atau malah mereka harus mengalami tusun? Sementara itu dari Bonski sepertinya sudah mulai nge-spot ke arah tim XCN nih. Harusnya sudah saling menyadari ya dari Bonski. Cuman nggak tahu nih si Bonski itu cuman feeling doang atau memang sudah menyadari kalau di area sniper tower ada yang mengintai mereka. Kayaknya masih ini udah tahu. Kayaknya udah Cuman tahu ya. belum berani untuk Karena apa terlalu ya? berbahaya sih. Iya, Tapi di sisi bahaya. lain juga ada tim fix yang mulai memasuki ke area dari kedua tim. Nah itu, tapi harus hati-hati dari tim 14 ya. Dari XCN di situ sepertinya kalau misalnya sniper tower, tapi menurutku XCN cukup aman banget sih. Karena di sniper tower nggak membuat nggak memberikan vision ke arah player-player yang berada di sekitarnya. Apalagi kalau posisi ngepron, itu benar-benar nggak kelihatan banget. Nggak Kecuali kalau kelihatan misalnya maju-maju sambil senjatanya keluar-keluar gitu ya, mungkin kelihatan ya. Kelihatan ya. Kalau untuk menahan step bermain aman kayaknya nggak bakal bisa kelihatan sih. Dan di sisi lain di sini deh HDR ya yang berhasil mendapatkan chicken dinner di match pertama. Ya. Kedatangan loot drop nih mereka nih. Yes, enak banget ya. Ada chicken nomplok ya. Ini dari tim 14 melakukan split ya. Yep. 2-2 ya. Satu di sisi bagian selatan, satu di sisi bagian utara ya. Oke, sepertinya mereka tetap untuk menahan dulu karena mungkin nggak mau terlalu barbar ya.
Karena di sini juga udah match ketiga, apalagi ini map Sanhok. Jika mereka benar-benar membuat suara yang membuat distract player-player yang berada di sekitar mereka, itu membuat bahaya sendiri sih. Karena bisa terkena sandwich, bisa terkena third party, bisa terkena dari jarak jauh juga. Apalagi di area Sanhok kan. Ini cuma kompon-kompon kecil doang yang sulit banget untuk dimaksimalkan. Yap, dan kita lihat di victim ya sudah mengumpulkan 4 poin kill ternyata. Dari victim. Yep. Udah 4 poin kill. Ini tadi yang di placement kedua ya. Di match yang Miramar ya. Mereka sudah mengamankan satu tim nih. Kayaknya dari tim RRQ. Bukan ya? Fix ya tadi RRQ ya? Bukan. Oke, tapi dari tim mana nih? Oh, oke. Mungkin beberapa player juga dari beberapa tim yang berbeda ya. Bisa. Dan sepertinya sini victim bakal lebih memilih untuk mengarah ke area circle karena circle 1 menit lagi sudah mulai berjalan, tapi terkena backstab dari arah belakang dari tim 17 tentunya. Di sini Wonder lagi-lagi menjadi perusuh tim para player. Berhasil mendapatkan 1 tapi masih belum berusaha untuk confirm kill. Sementara itu Audrey menggunakan Vespa-nya di sini. Ini lucu sih ya, perang pakai Vespa loh. Ini apalagi di rumput-rumput harusnya kegelincer-gelincer nih. Tapi mereka bakal berupaya untuk melakukan flanker nih, untuk melakukan flanking, untuk memotong rotasi. Dan sepertinya nggak tahu juga tadi 2 player dari tim Wonder nggak tahu kemana ya. Kepainan. Oke, dan kita berpindah lagi ke area SCN di sini yang masih memaksimalkan lootingan mereka dan sudah mendefense kompon yang mereka miliki. Tapi itu lucu banget sih, tadi habis nge-take down 1 ya kan, satunya udah siap nih, si Melea udah siap nih di boncengan ya kan. Itu kocak banget sih. Ya, apa jangan-jangan yang tim Wonder itu perempuan semua? Player jadi perempuan, sih. Cewek, gila sih. Jadi sih, karena namanya Wonder ya. Wonder dan namanya hampir-hampir ya dicewekin bisa, dicowokin bisa juga ya, kayak Audrey ya kan, atau siapa aja ya tadi ya, aduh aku cukup lupa ya, mungkin Belva. Ya kan namanya unyu loh, nggak tahu ya, siapa tahu cewek-cewek berkumis ya. Ternyata cowok gondrong. Dan di sisi lain Alter Ego sepertinya terkena pemotongan rotasi, satu playernya tadi terkena explosive vehicle. Benar banget, di sini ada 1 player zone dan player PSP tadi. Yep. Tapi kayaknya Rubik sama Alter Ego perang lagi nih kayaknya nih. Wow. Oke, kita lihat 1 player dari Alter Ego tertakedown dan 1 playernya dipulangkan ke lobby. Misalkan 2 player aktif saja. Sementara 1 player dari Alter Ego yang tertakedown berada di area yang cukup jauh ya. Bener banget, bakal susah banget untuk di wave, namun di sisi kiri ada tim 14 yang tadi kayak bakal menjadi terpati. Tapi sini Badru bakal perlahan mengarah ke area kompon dan bakal berupaya untuk nge-push ya ternyata ya sini ya. Badru bakal berupaya untuk nge-flank dulu untuk sementara karena cukup berbahaya banget karena 2 player yang nge-pick secara bersamaan. Tapi sini ada lemparan granat yang cukup memotong sepertinya pergerakan dari tim nomor 5 ya. Tim nomor 9 ya. Tim nomor 5 apa 9 sih? Aduh, tim nomor Rubik tadi, Rubik. Dari Rubik, yep. Tentunya dari Rubik. Tapi sini bakal lemparan utility semaksimal mungkin dari Badru supaya tidak terkena push, tapi Badru malah terkena explosive damage dari granat. Kali sementara itu ada Martin yang berusaha untuk nge-backup, bakal cukup kesulitan karena dia hanya menyisakan last man standing, menyisakan sendirian dari Alter Ego, bakal di-push secara bersamaan dari Rubik. Kita lihat sini, ini kesempatan untuk Rubik mendapatkan 1 poin kill tambahan. Udah mulai kelihatan situ, langsung di-push menggunakan ujinya, masih belum mendapatkan targetnya, tapi situ ada backupan yang cukup bagus yang akhirnya Alter Ego pulang ke lobby di posisi ke-13. Wah, sayang banget tadi ya. Itu sayang banget tadi, TPP mungkin udah di posisinya udah diketahui oleh kawan Rubik. Iya, dia tempelin lempar granat langsung. Apalagi tadi dari Badru dia ngelemparin granat terus sih. Jadi menandakan kalau misalnya posisi dari sisi lain dari SVR juga dipulangkan ke lobby oleh victim. Bukan victim. Oleh victim ya. Oke. Kirain dari NGID dong. Oke, dan victim sini harus revive dulu 1 temannya yang tertakedown. Menjadi tambahan pundi-pundi poin kill lagi, 8 poin kill sudah mereka kantongin. Wow, kembali. Sementara itu dari Wonder ternyata 2 playernya dipulangkan ke lobby. Iya, emang dari tadi. Dari tadi ya. Iya. Makanya itu. Makanya tadi aku tanya kan, kayak
dua playernya kemana ya? Emang tadi tanya ya? Tanya. Oh, enggak. Ya udah. Enggak. Caster dilarang ribut ya sini ya. Nanti kita ributnya habis selesai. Oke, dan sepertinya circle sudah mulai berjalan lagi. 5 detik lagi circle sudah harus berjalan, yang menandakan para player mereka harus melakukan rotasi masuk ke area circle dan mencari kompon yang enak untuk dihinggapin untuk bertahan sampai ke circle yang terakhir. Benar banget, tapi dari tim 17 masih bersama dengan Vespa-nya melakukan rotasi di sini ya. Namun di sana udah ada sepedaan dari kawan-kawan Fix. Yap, yang sudah menahan di area sniper tower ya. Ini kayaknya mau ngambil Vespa-nya tapi malah terkena granat Audrey. Kenapa Audrey? Dan akhirnya Wonder dipulangkan ke arah lobby oleh Plyzone. Wow, itu kenapa cukup blunder banget, dia mau ngambil Vespa-nya tapi kayak setengah-setengah. Dan akhirnya Vespa membuat malapetaka. Nah itu, kenapa nggak melanjutkan rotasi, cuek aja gitu ya? Oh iya, nggak tahu itu kenapa ya, di Wonder ya, sangat disayangkan banget. Aduh, itu Vespa apa bawa sial tuh berarti tuh. Padahal lucu ya Vespa ya. Ini nggak tahu sih, tadi mungkin mereka berusaha untuk turun di area dari bawah Fix. Mereka nggak menyadari kalau misalnya ada Fix yang menahan di area sniper tower. Kalau misalnya dia memaksa, dari tim Wonder memaksa untuk memasuki ke area Fix, itu cukup berbahaya banget karena Fix benar-benar bisa melihat dan benar-benar mendapatkan vision yang cukup clear banget ke area dari player Wonder. Nah iya benar. Jadi mereka berusaha untuk melakukan rotasi, tapi justru malah terkena granat. Nah itu, dan kembali di sini kawan-kawan AL yang sudah menempati high ground-nya ya. Yep. Dan di bawah ada kawan-kawan dari tadi berapa? Tapi sini dari Prime yang sudah mulai terkena spray damage cukup lumayan dan akhirnya Fix harus ter-take down satu playernya. Tapi di sini Glitch sepertinya deket banget ya, bakal berusaha untuk nge-revive dulu tapi cukup berbahaya banget karena minim banget kompon yang bisa dimaksimalkan. Benar banget, dan di NGID yang sudah menempati di Sahme ya. Di area Sahme ini. Udah mulai kelihatan dari kawan-kawan tim 7 itu udah mulai kelihatan nih bakal di convert kit begitu aja, namun ada tutupan batu. Iya, tutupan batu ya. Tutupan batu ya. Udah pakai scope kali 6 loh. Kurang cepet nih. Nah itu dia, karena nggak nyangka ya ternyata ada yang terkenok tuh di situ tuh. Tapi kayaknya belum dimaksimalkan untuk NGID karena nggak mau terlalu terburu-buru dan juga nggak mau memberikan distract kepada player-player yang berada di sekitar mereka. Karena takutnya nanti begitu melakukan tappingan nggak dapat point kill, nanti malah memberitahu posisi mereka. Kita berpindah ke area tim AL. Di sini sudah mulai terjadi close combat. Satu player berhasil mendapatkan Leon jump shot yang cukup bagus, tapi di situ ada granat yang masih belum meleduk kah? Tadi ada granat loh. Apakah smoke? Enggak, smoke. Oke, tapi Rakun Gio bakal berusaha untuk nge-backup teman-temannya yang berupaya untuk nge-push. Tapi sini ada granat yang mulai diluncurkan. Satu player berhasil mendapatkan, tapi sepertinya di sini dari Tenchi bakal berupaya untuk take down dan akhirnya tim nomor 13 3 poin harus pulang ke arah lobby oleh tim AL. 5 poin kill sudah dikantongin oleh mereka. Nice banget tadi ya dari kawan-kawan AL yang bener-bener jadi satu player take down ya. Jump shoot bagus banget sih. Nah iya itu. Tadi dari siapa ya? Dari Yas ya? Satu last match dari zone mendapatkan satu player dari AL, kayaknya bakal sudah diketahui posisinya, bakal dicari ya. Bakal tumbang sih tapi. Bakal dicari. Kayaknya nggak bakal. Masih bisa selamat ternyata. Habis itu ini cukup berbahaya banget untuk Rakun. Mau merevive, takutnya tadi bakal dipush, tapi ternyata sudah mulai ketahuan. Rakun cukup banget dan akhirnya tim AL dipulangkan ke arah lobby oleh Zone Mineral. Gila. Standing mematikan di sini. Ini kan membayar tadi di match Irangel. Oh iya. Zone Mineral tadi yang bisa kelas main standing. Ya kan, tapi mereka dia harus kabur kan. Dan nggak bisa menyelamatkan teman-temannya. Dan kali ini dari Zone Mineral bisa menyelamatkan teman-temannya dan bisa membuat timnya naik di peringkat yang lebih tinggi lagi. Bener banget. Wow, gila dari zone ya. Tapi itu cukup krusial banget juga tadi dari player-player siapa tadi? Dari tim mana? Tim zone ya? Siapa? Yang lawan zone. AL, iya dari AL. Gila, itu cukup krusial banget sih karena nggak bisa mau nge-revive juga sulit ya kan, takutnya di-push tapi udah mulai nge-spot duluan tapi malah terkena spray damage yang cukup lumayan terus. Nah, iya. Kita mungkin berlanjut lagi di sini, sudah mulai terjadi penumpukan tim yang cukup signifikan di sini dilihat. Ada 3 tim. Ada 3 tim. Iya. Oke, nampaknya di Fix yang sudah mulai satu pengen mendapatkan satu pengen dari Jaksa di sana, namun di convert kill begitu aja. Iya, dan langsung di convert kill. Sementara itu kita berpindah ke area Glitch yang berupaya untuk melemparkan granatnya, bakal dimasak ke area tim XTN, tapi cukup terkena splash damage yang lumayan membuat
tim XCN juga lumayan terpressure juga di situ. Bener banget, dan sih udah mulai mengecil, Wah, ramai memukul tim-tim untuk masuk ke dalam circle ya. Iya benar banget. Apalagi ini udah circle yang ke-6 jalan yang ke-7 dan di situ victim satu playernya ter-takedown oleh HDR. Artinya peperangan dari setiap tim sudah mulai diluncurkan situ. XCN juga berhasil mendapatkan player dari victim, satu player di confirm kill dari victim juga. Oke, nah bagian di sana penemukan di luar circle ya. Yep. Bahaya banget untuk tim-tim lain karena terjadi circle. Iya, karena terjadi circle. Dan di sini kalau kita lihat dari victim, sepertinya satu playernya sudah mulai tersungkur dan harus perlahan-lahan masuk ke area circle. Dan Glitzy ini fix yang cukup lumayan nyayur di circle yang ke-6 kali ini. Yep, Tapi HDR bakal berupaya untuk confirm kill satu player yang berada yang ter-takedown situ dari XCN ya. Lemparan granat yang kedua percobaan masih belum berhasil mendapatkan targetnya dan akhirnya terkena playzone. Yep, benar banget. Dan Enggak ini cukup mengantongi mereka ya. nah, tim 12 hanya sisa 2 player aktif. Masih mencoba bertahan ya di placement berapa nih? Ke-6. Placement ke-6. Yep. Tapi sini XCN lagi-lagi ter-takedown oleh granat dari player HDR. Tapi sepertinya NGID sini bakal berupaya untuk nge-confirm kill player-player yang berada di area utara. Tapi Kamel bakal menahan placementnya dulu. Tapi di sini dari XCN menyisakan last man standing. Bener banget, kayaknya bakal dicari oleh kawan-kawan Fix. Play ke arah depan mendapatkan satu player langsung dipulangkan ke lobby dengan posisi ke-6. 8 poin kill sudah Fix kantongin, tapi sepertinya tamu berdatangan lagi dari HDR sepertinya menjadi target utama untuk Fix ini. Mau turun ke bawah cukup berhati-hati dari Fix, tapi ada tim nomor 6 di area smoke. Di area luar sini dan langsung sampai berhasil mendapatkan satu player menggunakan AKM-nya dan langsung di confirm kill. Misalkan 3 player doang dari tim nomor 6. Tapi kayaknya tim nomor 6 satu playernya ter-takedown juga tuh. Sudah mana di sini Rubik masih bertahan kawan oleh kawan-kawan ADR. Dari Rubik berusaha untuk bergantian tapi justru ter-takedown. Tapi sini Rich berhasil mendapatkan satu player di situ. Masih ada satu player tersisa, 1 melawan 1 sepertinya dari tim 9 sama tim nomor 15 ya. Dan ternyata Rubik harus pulang ke lobby, tapi situ Glitzy berupaya untuk keterpartiin dan akhirnya berhasil mendapatkan satu player dari Rubik dan Rubik harusnya pulang ke lobby nih. Udah dipulangkan. Udah dipulangkan. dipulangkan. Menyisakan 3 tim saja di sini. HDR yang berada di bagian bawah langsung dipulangkan satu playernya. Bener banget, di sini Fix menggila ya. Menggila banget. Sunhawk bener-bener on fire banget, lihat. 11 poin kill sudah dikumpulkan. Bakal dicari HDR yang berada di bagian atas. Ketahuan di sini. Dan akhirnya langsung dipulangkan HDR di posisi yang ketiga. Misalkan satu player, 2 player bahkan dari tim nomor 6. Lemparan granat pertama diluncurkan tapi ter-takedown langsung di confirm kill. Ada lemparan granat yang cukup melakukan HP dari salah satu player dari tim mana yang di atas? Tim Fix. Tim Fix. Oke. Dan NGID menyisakan last man standing dan sudah mulai terkena blunder dan akhirnya di-push langsung dan akhirnya The Fixer Elite berhasil mendapatkan chicken dinnernya di match yang ketiga di map Sunhawk kali ini. Wow, nice play dari The Fixer Elite. Wah, gila, nyayur banget. Itu dari circle ke-6 dari Fix itu benar-benar nyayur banget. Mungkin karena